apple last night. I have eaten an apple. Apa ya bedanya? Nah, banyak banget nih yang masih bingung perbedaan simple past tense dan present perfect tense karena dua-duanya sama-sama digunakan untuk menjelaskan kejadian di waktu lampau. Tapi apa ya bedanya? Gimana ya cara ngebedainnya? Nah, kita akan coba bahas satu persatu, oke? Kita akan bahas dari simple past tense terlebih dahulu. Oke, supaya lebih mudah, untuk simple past tense ini akan dibagi ke dalam 3 penggunaan. Untuk penggunaan pertama, simple past tense digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di waktu lampau, namun dengan spesifik waktu tertentu. Jadi ada waktu yang jelas. Contohnya tadi, I ate an apple last night. Di situ ada keterangan waktu yang jelas yaitu last night. Maka itu adalah simple past tense. Seperti itu. Contoh lainnya adalah I called him yesterday. Ada keterangan yang jelas, ada keterangan yang spesifik yaitu yesterday. Itu adalah contoh penggunaan dari simple past tense yang pertama tadi. Kemudian untuk penggunaan yang kedua, simple past tense ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di waktu lampau tapi sudah benar-benar berakhir. Contohnya adalah I live in Jakarta from 2000 to 2005. Jadi sejak tahun 2000 sampai 2005 saya tinggal di Jakarta, tapi sekarang udah nggak tinggal di Jakarta lagi karena kejadian itu sudah benar-benar berakhir. Makanya itu menggunakan simple past tense. Contoh yang lainnya adalah Tony worked as a journalist from 2016 until 2018. Jadi dari tahun 2016 sampai 2018 si Tony ini jadi jurnalis, tapi sekarang udah nggak jadi jurnalis lagi. Makanya itu menggunakan simple past tense karena kejadian itu sudah benar-benar berakhir. Nah, untuk penggunaan yang ketiga, simple past tense ini bisa digunakan untuk menjelaskan urutan kejadian yang terjadi di waktu lampau. Jadi urutan kejadian tapi yang udah terjadi. Contohnya adalah first I watch a movie. After that I read a book. And then I ate an apple. Nah, itu kan berurutan tuh. Pertama, saya nonton film. Kemudian saya baca buku. Setelah itu saya makan apel. Itu kejadiannya sudah berlalu, tapi berurutan, maka itu menggunakan simple past tense. Nah, kalau misalnya present perfect tense gimana? Oke, untuk penjelasan present perfect tense kita juga akan bagi ke dalam 3 penggunaan. Untuk penggunaan yang pertama, kalau tadi simple past tense digunakan untuk menjelaskan kejadian di waktu lampau dengan spesifik waktu tertentu atau ada waktu yang jelas, kalau present perfect tense di sini nggak ada keterangan waktu yang jelas. Contohnya, I have eaten an apple. Di sini nggak ada keterangan waktu yang jelas kan? Saya sudah makan apel. Yang ditekankan di sini adalah saya sudah makan apel. Nggak penting waktunya kapan, yang penting saya udah makan apel. Jadi present perfect tense di sini yang ditekankan adalah, poin pentingnya adalah sudah atau belum. Contoh lainnya adalah I have called him. Aku udah nelpon dia kok. Yang penting, yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya sudah nelpon dia. Nggak penting waktunya kapan, yang penting saya sudah nelpon dia. Present perfect tense itu intinya adalah sudah atau belum. Nah, untuk penggunaan yang kedua, present perfect tense ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di waktu lampau, tapi efeknya masih terasa sampai saat ini atau kejadiannya masih berlangsung sampai saat ini. Contohnya, I have lived in Jakarta for 20 years. Jadi dari dulu, dari 20 tahun yang lalu sampai saat ini saya masih tinggal di Jakarta. Jadi kejadian itu belum benar-benar berakhir. Kejadian itu masih berlangsung sampai saat ini, makanya menggunakan present perfect tense. Atau contoh lainnya, Tony has worked as a journalist since 2000. Jadi sejak tahun 2000 sampai saat ini si Tony ini masih bekerja sebagai jurnalis. Seperti itu makanya menggunakan present perfect tense. Pokoknya kalau present perfect tense itu masih terjadi sampai saat ini atau efeknya, at least efeknya masih terasa sampai saat ini, itu menggunakan present perfect tense. Bedanya sama simple past tense tadi, kalau simple past tense sudah benar-benar berakhir, kalau present perfect tense masih terjadi sampai saat ini. Seperti itu. Nah, kata kuncinya nih ya, kalau misalnya present perfect tense itu ada for atau since. Untuk yang penggunaan kedua tadi ya, itu kata kuncinya ada for dan since. For selama berapa lama, for 10 years, for 20 years, for 5 years, misalnya kayak gitu. Atau since, sejak kapan? Sejak since 2000, since 2001 misalnya. Seperti itu. Itu kata kuncinya untuk present perfect tense, yang penggunaan kedua tadi. Nah, untuk penggunaan yang ketiga, present perfect tense ini bisa digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di waktu lampau, tapi dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, I have seen Avengers 5 times. Atau she has called him 10 times. Misalnya seperti itu. Jadi kejadian itu terjadi di waktu lampau tapi dilakukan berulang-ulang. Di sini biasanya kata kuncinya ada bla 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 times. 3 times, 5 times, 10 times, misalnya seperti itu. Nah, kita summary aja ya untuk perbedaan simple past tense dan present perfect tense. Untuk
Perbedaan yang pertama, simple past tense bisa digunakan untuk menjelaskan kejadian di waktu lampau dengan spesifik waktu tertentu, sedangkan present perfect tense di sini nggak ada spesifik waktunya, yaitu kejadian di waktu lampau tanpa spesifik waktu tertentu, karena present perfect tense di sini yang ditekankan adalah sudah atau belum. Sedangkan perbedaan yang kedua, simple past tense tadi digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di waktu lampau dan sudah benar-benar berakhir, sedangkan present perfect tense digunakan untuk menjelaskan kejadian di waktu lampau yang efeknya masih terasa sampai saat ini atau kejadiannya masih berlangsung sampai saat ini. Selanjutnya untuk perbedaan yang ketiga, simple past tense digunakan untuk menjelaskan urutan kejadian yang terjadi di waktu lampau, sedangkan present perfect tense digunakan untuk menjelaskan kejadian di waktu lampau yang terjadi berulang-ulang. Gimana?